Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka thalabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'lawi Al-Hadrami At-Tarimi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Baik, kita sekarang masuk ke pasal baru, faslun fi makna syahadatain. Pasal yang akan menjelaskan kepada kita tentang makna syahadat. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, pasal terkait dengan perkara yang penting, yang wajib bagi setiap orang mukallaf. Di sana disebutkan bahwa wajib bagi setiap mukallaf itu untuk masuk Islam, yakni bagi orang kafir asli ataupun kafir murtad. Nah, jalan untuk masuk Islam itu tidak ada cara lain kecuali dengan mengucapkan syahadat. Nah, pertanyaannya apa sebetulnya makna syahadat itu? Nah, maka pada pasal-pasal ini kita akan coba menelaah berkenaan dengan makna dua kalimat syahadat. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fis salati asyhadatan. Pengarang kitab ini mengatakan bahwa di antara perkara yang wajib untuk diketahuinya, diyakininya secara mutlak, kemudian diucapkannya fil hali pada saat itu in kana kafiron, jika ia orang kafir, wa illa fa fi salat, kalau bukan orang kafir maka cukup di dalam salat adalah asyhadatan, dua kalimat syahadat. Jadi apa yang dikatakan oleh pengarang kitab di sini? Pertama, bahwa wajib untuk mengetahuinya, ilmu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Nah, ilmu di sini maksudnya adalah bukan sekedar tahu, tapi kalau apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah kalimat ini, maknanya adalah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah idrakun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Ma'rifat itu adalah mengetahui secara pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian muwafiqun lil waqi'i, sesuai dengan faktanya, nasyi'un an dalilin, dan muncul dari dalil. Nah, itu ma'rifat. Tidak sekedar tahu, tapi mengetahuinya secara pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, maka apa yang wajib?
Yang wajib itu di sini dikatakan bahwa makrifat, kemudian meyakininya secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu ya setiap saat. Tidak hanya ketika sholat. Wanut kubihi, dan mengucapkannya fil hali pada saat itu jika dia orang kafir, sebagaimana pada pasal sebelumnya orang kafir asli ataupun kafir murtad, ketika dia sudah mencapai usia mukallaf, sudah mukallaf, maka pada saat itu dia wajib untuk masuk Islam. Caranya dengan mengucapkan syahadat. Nah, adapun bagi orang muslim, wa illa fafis sholah, maka cukup di dalam sholat saja. Apa yang wajib itu? Apa yang wajib diyakini itu? Yakni asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Mana 2 kalimat syahadat itu? Wahuma asyhadu alla ilaha illallahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakni kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, berikutnya, makna syahadatil ula. Makna syahadat yang pertama. Apa maknanya? Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna kalimah asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna asyhadu alla ilaha illallah itu adalah an ta'lama, engkau mengetahui. Ya, ini sama dengan yang di atas. Jadi tidak sekedar mengetahui, tetapi mengetahui secara pasti tanpa ada keraguan di dalam makrifat. Kemudian wa ta'taqida, engkau meyakini. Wa tu'mina, engkau mengimani. Wa tusaddiqa, engkau membenarkan. Apa? Alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Mengetahui, meyakini, mengimani, membenarkan bahwasannya la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya fil wujudi, dalam faktanya, illallahu, kecuali Allah. Nah, ini makna syahadat yang pertama. Jadi kalau kita telaah, syahadat yang pertama ini setidaknya mengandung 2 aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah an-nafyu, menegasikan, meniadakan. Meniadakan apa? La ma'buda bihaqqin fil wujudi. Meniadakan apapun sesembahan. Ya, apapun al-ma'bud yang disembah, ini menegasikan, meniadakan. Kemudian yang kedua adalah isbat, menetapkan, illallahu, kecuali Allah. Nah, nafyu dan isbat yang terkandung dalam makna kalimat syahadat yang pertama itu. Jadi la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Menurut Syekh Sibtu Al-Jilani dikatakan bahwa al-muradu minasyahadatil ula, maksud dari syahadat yang pertama itu isbatul uluhiyati lillah ma'ana fiha an kulli ma siwahu. Menetapkan sifat ketuhanan lillahi, hanya bagi Allah. Ma'ana fiha an kulli ma siwahu. Disertai dengan meniadakan, menegasikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pada pasal berikutnya kita akan belajar berkenaan dengan sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti ini maknanya itu. Ada sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat yang layak disematkan kepada ilah. Nah, kalau ada zat, ada ilah yang memenuhi sifat-sifat uluhiyah ini, maka itulah zat yang layak untuk disembah. Jadi kalau mau dianalogikan dengan komponen itu, ya kurang lebih ada, kita memiliki spesifikasi, memiliki spek tertentu. Nah, dengan spek yang kita miliki itu, komponen mana yang akan kita pilih?
komponen mana yang akan kita pasang gitu. Nah, sifat uluhiyah itu ibaratnya seperti kita memiliki spek, memiliki standar, memiliki sifat-sifat yang secara akal itu layak disematkan kepada zat yang harus disembah. Nah, sifat uluhiyah ini disematkan kepada siapa? Siapa yang memiliki sifat uluhiyah ini? Nah, maka di sini dikatakan la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi makna kalimat syahadat yang pertama itu adalah isbatul uluhiyah, menetapkan sifat-sifat uluhiyah tadi lillahi bagi Allah. Ma'ana fiha angkul lima siwahu, disertai dengan meniadakan ilah selain Allah. Nah, itu makna kalimat syahadat yang pertama. Makanya dalam Sulamut Taufik ini dikatakan anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna asyhadu alla ilaha illallah itu engkau mengetahui dengan tanpa keraguan. Engkau meyakini, mengimani, membenarkan bahwasannya tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya illallahu kecuali Allah. Sebetulnya makna ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa ini hampir mirip ya. Artinya satu dengan yang lain itu saling menguatkan, mengimani, meyakini gitu. Nah, karena nanti dalam pembahasan ilmu akidah itu ada yang namanya marotibul idrok. Jadi level-level mengetahui idrok. Nah, yang paling tinggi itu al-ilmu. Jadi dia percaya 100%. Yakin 100% tanpa ada keraguan. Nah, di bawahnya ada yang dinamakan dengan syak. Syak itu 50-50. Jadi 50% percaya, 50% tidak. Ya. Nah, antara syak dengan ilmu itu ada yang namanya itu zon. Jadi zon itu lebih dekat ke dia yakin, lebih dekat ke percaya 100%, tapi belum mencapai 100%. Tapi sudah di atas 50%. Nah, di bawah syak ada yang namanya waham. Waham itu lebih dekat kepada tidak percaya. Nah, kalau kita mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini menetapkan bahwa tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah, itu harus 100%, harus bulat, tidak ada keraguan di dalam. Nah, wa makna asyhadu alla ilaha illallahu an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna asyhadu alla ilaha illallah itu makna kalimat syahadat yang pertama, bahwasannya engkau mengetahui dengan pasti tanpa ada keraguan, meyakini, mengimani, membenarkan bahwasannya la ma'budu bihaqqin, tidak ada zat yang layak disembah dengan sebenar-benarnya illallahu kecuali Allah. Nah, kemudian pengarang kitab ini melanjutkan menyifati Allah dengan beberapa sifat di sini. Yang pertama itu al-wahidu. Sifatnya Allah itu al-wahidu. Al-ahadu, al-awwalu, al-qadimu, al-hayyu, al-qayyum, al-baqi, ad-daim, al-khaliq, ar-razi. Nah, sifat yang pertama adalah al-wahid. Wahid itu Allah itu tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Kemudian al-ahad. Ahad itu tunggalnya Allah itu bukan tunggal karena gabungan dari beberapa bagian, dari beberapa komponen gitu ya, dari beberapa partisi. Kita di alam dunia ini tunggal, tidak ada duanya. Orang sekembar apapun ya, punya kemiripan, tapi tetap saja sebetulnya tunggalnya dia, satunya dia itu merupakan kumpulan dari bagian-bagian ya, dari penyusunnya. Nah, satunya Allah itu bukan satu karena gabungan setengah tambah setengah misalkan, sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, atau 4 kali seperempat. Pokoknya satunya Allah itu tidak sama dengan satunya makhluk. Si fulan satu di alam dunia.
Tapi tetap satunya dia itu merupakan gabungan dari beberapa bagian, dari penyusun-penyusunnya. Nah, satunya Allah itu beda dengan satunya makhluk. Ya, makanya dikatakan bahwa ahad itu adalah alladzi yastahilu aqlan alaihil inkisam. Secara akal tidak mungkin Allah itu ya terdiri dari beberapa bagian, terbagi-bagi. Kemudian al-awwal. Nah, apa maksud al-awwal? Al-awwal itu adalah allazi la batida'a wa laftitaha liwujudihi. Jadi adanya Allah itu adalah tidak diawali oleh ketiadaan. Nah, gitu maksud al-awwal itu. Sama dengan al-qadim. Nanti pada pasal berikutnya Syekh Syibtu Al-Jilani memberikan ringkasan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya sebagian saja pada pasal ini. Jadi al-awwalu al-qadimu. Maksudnya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala itu memang yang pertama, al-awwal. Tapi pertamanya Allah beda dengan pertamanya makhluk. Si fulan datang pertama kali ke tempat kerja. Nah, meskipun datang pertama kali, tetap dia diawali oleh ketiadaan. Awalnya tiada. Tidak ada dia di tempat kerja. Atau seseorang, Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, yang paling awal di muka bumi ini. Nah, tapi tetap adanya Adam, yang itu adalah manusia pertama di muka bumi, diawali oleh ketiadaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala al-awwal al-qadim. Adanya Allah itu tidak diawali oleh ketiadaan. Soalnya kalau adanya Allah diawali oleh ketiadaan, maka Allah itu makhluk, sama dengan makhluk, mustahil gitu. Nah, maka sifat Allah itu al-awwalu al-qadim. Kemudian al-hayyu, Allah itu maha hidup. Namun jangan dibayangkan hidupnya Allah itu sama dengan hidupnya makhluk, bernyawa, tumbuh dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita mau merenungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara lafaz, secara ungkapan itu sama, hidup, mendengar, melihat, namun jangan diyakini bahwa hidupnya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah itu sama dengan hidupnya makhluk, dengan mendengarnya makhluk, dengan melihatnya makhluk. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan demikian pula al-hayyu, Allah itu maha hidup. Namun jangan dibayangkan hidupnya Allah itu sama dengan hidupnya makhluk. Al-qayyum, Allah juga memiliki sifat al-qayyum. Artinya Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada yang lain. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada yang lain, entah itu kepada tempat, kepada waktu, atau kepada pihak lain. Justru pihak-pihak yang lain itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-qayyum, berdiri sendiri. Berikutnya al-baqi, sifatnya Allah itu al-baqi. Nah, kalau tadi al-qadim, keberadaan Allah itu tidak diawali oleh ketiadaan. Jadi Allah itu azali. Adanya Allah ya tidak diawali oleh ketiadaan. Kalau al-baqi, adanya Allah tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Allah itu akan ada selamanya. Al-baqi ad-daim, ya. Allah itu akan ada selamanya. Allah itu ada dan tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya Allah itu ada. Sejak kapan Allah ada? Allah itu al-qadim, al-awwal. Sampai kapan Allah itu ada? Allah itu al-baqi ad-daim. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena Allah itu bukan makhluk. Ya. Yang sekarang lagi viral lagi kan ungkapan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, makanya kalau berdoa ya tidak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Nah, ini sudah melecehkan Allah, menurunkan derajat Allah dari al-khaliq menjadi makhluk. Nauzubillah gitu. Jadi Allah itu ya beda dengan makhluk. Makanya Allah itu, keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Allah itu al-awwal, al-qadim, al-baqi, ad-daim. Kemudian sifatnya Allah disebutkan di sini adalah al-khaliq. Allah itu sang pencipta. Allah itu ar-razik. Allah itu yang membagikan rizki. Al-alim. Allah itu maha mengetahui. Al-qadiru. Allah itu maha berkuasa. Qadir itu adalah mampu untuk mewujudkan sesuatu dari tiada menjadi ada.
itu qadir. Nah, adapun al-fa'alul lima yurid, Allah itu mampu untuk mengerjakan apapun yang ia mau, berkehendak. Jadi kalau al-qadir itu mewujudkan dari tiada menjadi ada, itu mampu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau al-fa'alul lima yurid, Allah itu maha berkehendak, mau membuat seseorang miskin, seseorang kaya, mau melahirkan seseorang dengan wajah rupawan atau dengan wajah yang cacat dan sebagainya, itu fa'alun lima yurid, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu tidak di setir, tidak dipaksa oleh pihak manapun. Allah itu maha berkehendak, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki maka akan ada. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak Allah kehendaki ya tidak akan terjadi. Ya. Jadi sekuat apapun seseorang berusaha, berdoa, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mewujudkan doa tersebut, untuk mewujudkan apa yang diusahakan oleh makhluk tersebut, tidak akan terjadi. Demikian pula kalau Allah berkehendak, maka meskipun seseorang itu tidak berikhtiar, misalkan, maka akan terjadi. Gitu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki kana, maka akan terbukti, akan ada. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki, maka lam yakun, tidak akan terbukti, tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah ini ya. Jadi tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan illa billahi, kecuali pertolongan Allah al-aliyyi al-adim, yang maha tinggi, yang maha agung. Iwan fillah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bikulli kamalin, disifati dengan segala kesempurnaan. Nah, lagi-lagi jangan dibayangkan sempurnanya Allah itu seperti sempurnanya yang kita dapati pada makhluk. Ya, sehat, kemudian badannya harum, kemudian badannya kekar, gitu ya, cerdas, apalagi ya, sifat-sifat kesempurnaan yang kita indra dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kesempurnaan yang ada pada makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bikulli kamalin, disifati dengan segala kesempurnaan, dan kesempurnaan ini kita tidak tahu hakikatnya yang pastinya seperti apa. Yang pasti sifat-sifat sempurna itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari setiap kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar, maha melihat. Jadi ayat ini, kalau kita baca tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini menjadi dalil ya yang menunjukkan bahwa Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan jisim, bukan fisik yang memiliki tangan, berkaki, bermata, berwajah gitu. Jisim. Nah, karena kalau Allah itu jisim, berarti melanggar ayat ini. Karena dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau Allah jisim, berarti Allah itu serupa dengan sesuatu. Ya. Jadi ada jisim, ada arod, ada johar. Nah, johar itu apa? Johar itu sesuatu yang tidak bisa lagi dibagi-bagi. Sesuatu yang sudah paling kecil, gitu ya. Ya mungkin kalau dalam bahasa kimianya apa? Atom gitu. Sesuatu yang sudah sangat kecil, tidak bisa lagi dibagi-bagi. Adapun kalau jisim adalah sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian yang ada. Yaitu jisim. Ya, hewan jisim, kita juga jisim kan, tersusun dari bagian-bagian. Pokoknya apapun yang tersusun dari bagian-bagian yang sesuatu itu bisa dibagi-bagi lagi, itu jisim. Adapun kalau johar itu sesuatu yang sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi. Ada lagi yang namanya arod. Arod itu sifat. Ya, punya lebar, punya tinggi, punya luas, berdimensi lah gitu ya. Kemudian juga warna kuning, hijau dan sebagainya, itu arod.
Nah, tiga hal ini, entah itu johar, entah itu jisim, entah itu arad, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga hal ini melekatnya pada makhluk, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Syai'un itu ya segala sesuatu, apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu, yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, berikutnya fahuwa al-qadimu wa ma siwahu hadisun. Allah Subhanahu wa taala itu al-qadim. Sebagaimana tadi maknanya qadim itu adanya Allah adalah yang pertama dan tidak diawali oleh ketiadaan. Ini qadim. Wa ma siwahu, selain Allah apapun itu hadisun, baru. Jadi seklasik apapun, sekuno apapun, sepurba apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, di jagat raya ini, tetap saja itu adalah hadis. Adanya diawali oleh ketiadaan, itu hadis. Ya, kalau kita kan dalam ungkapan sehari-hari, oh ini barang baru. Artinya kan adanya itu didahului oleh yang lain gitu ya. Muncul belakangan, itu baru kan. Nah, bahasa Arabnya hadis, sesuatu yang baru. Nah, ternyata sebetulnya semua yang ada di muka bumi ini selain Allah itu hadis. Jamak dari hadis itu hawadis. Ya, hawadis. Segala sesuatu yang baru. Selain Allah itu hawadis. Artinya keberadaannya itu diawali oleh ketiadaan. Itu hawadis. Nah, sedangkan Allah itu qadim. Lawan hadis itu qadim. Nanti pada pasal berikutnya ketika kita membahas berkenaan dengan sifat 20, ada sifat Allah namanya qadim. Lawannya adalah hadis. Gitu ya. Nah, fahu al-qadimu wa ma siwahu hadisun. Allah itu al-qadim, zat yang adanya itu tidak diawali oleh ketiadaan. Wa ma siwahu, dan selain Allah itu hadis. Selain Allah itu baru. Wa huwa al-khaliqu wa ma siwahu makhlukun. Allah itu al-khaliq, Allah itu sang pencipta. Wa ma siwahu makhlukun. Dan selain Allah itu yang diciptakan makhluk, gitu ya. Nah, Allah itu al-khaliq, sang pencipta. Tidak ada yang menciptakan Allah. Karena Allah itu ya memiliki sifat al-qayyum tadi. Adanya Allah itu tidak membutuhkan kepada yang lain. Tidak membutuhkan kepada yang menciptakan, tidak membutuhkan kepada tempat, tidak membutuhkan kepada waktu, tidak membutuhkan kepada ruang. Karena Allah itu al-qayyum. Wa ma siwahu makhlukun. Selain Allah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kalamuhu qadimun. Ai bila betidain kasairi sifatihi. Allah itu maha berfirman. Kalam Allah itu qadim. Jadi sama dengan zatnya. Kalam Allah itu tidak diawali oleh ketiadaan. Ai bila betidain, tidak diawali oleh permulaan. Kasairi sifatihi. Sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Ya. Nah, ini sebetulnya pembahasan terkait dengan kalam Allah itu nanti pada pasal berikutnya berkaitan dengan sifat 20 ini lumayan panjang gitu ya. Bahwa kalam Allah itu, Al-Qur'an kan kalam Allah. Nah, tapi kok kenapa kalam Allah ada tulisannya, ada kalau dibaca ada suaranya. Nah, itu hanya ungkapan saja. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalam Allah itu sebagaimana sifat-sifat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan kalam makhluk. Ya. Adanya tulisan dalam Al-Qur'an itu hanya implementasi atau pengibaratan dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang dicatatkan. Kalamnya Allah itu ya tidak bersuara, tidak kemudian dalam bentuk tulisan. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati wasifati wal af'alina. Ini penguncinya. Dari apa yang kita bahas tadi di atas, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mubayyinun, berlainan, beda li jami'il makhluqat, dengan semua makhluk. Bedanya dalam hal apa? Fi dzati, dalam zatnya,
wasifati dalam hal sifatnya, wal af'ali dalam hal perbuatan-perbuatannya. Ya. Zat Allah itu beda dengan makhluk. Jangan dibayangkan Allah itu ya menyerupai sesuatu. Apa yang kita lihat, yang kita indera di muka bumi ini, yang makhluk semua, nah itu jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayang-bayangkan Allah itu Allah itu seperti ini, seperti itu. Wasifati, sifat-sifat Allah pun beda. Allah memiliki sifat as-sama, al-basir ya. Allah itu memiliki sifat al-alim, maha mengetahui. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Ya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan sifatnya makhluk. Perbuatan Allah pun sama, ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan perbuatan makhluk. Pokoknya ayat yang pendek tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kuncinya. Pokoknya sesuatu pun tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, Syekh Sibtu Al-Jilani, jadi kalau ada tanda kurung gini, ini tambahan dari Syekh Sibtu Al-Jilani. Bukan matan atau redaksi dari pengarang Sulamut Taufik. Syekh Sibtu Al-Jilani kemudian mengatakan, wa mahma tasawwarta bibalika fallahu ta'ala la yushbihu zalika. Setiap kali engkau membayangkan, ya, terbayang dalam benakmu berkenaan dengan Allah, fallahu ta'ala la yushbihu zalika, maka Allah itu tidak serupa dengan hal itu. Jadi kalau misalkan pikiran liar kita tuh membayangkan Allah, Allah itu begini dan begitu, ya. Allah itu misalkan Allah itu duduk, Allah itu kemudian memiliki tangan, berkaki, maka fallahu ta'ala la yushbihu dzalika. Allah Ta'ala itu la yushbihu dzalika, tidak serupa dengan apa yang engkau bayangkan. Wa mahma tasawwarta bibalika fallahu ta'ala la yushbihu dzalika. Setiap kali engkau membayangkan, menggambarkan, mengimajinasikan ya tentang zat Allah, fallahu ta'ala la yushbihu dzalika. Sesungguhnya Allah itu ya tidak serupa dengan apa yang engkau bayangkan. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adz-dzalimuna uluwan kabira. Maha suci zat Allah Ta'ala amma yaqulu, dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim, uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha besar Allah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kan menyifati Allah itu dengan sifat yang tidak layak. Termasuk juga orang-orang Quraisy. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Na'udzubillah, gitu ya. Ini menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Atau orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu ibnullah. Isa itu adalah putranya Allah. Atau orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa malaikat itu banatullah. Malaikat itu adalah putra-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, maka di sini dikatakan Subhanahu wa ta'ala amma yaquludz zalimuna uluwan kabira. Maha suci zat Allah Ta'ala, maha luhur Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Uluwan kabira. Allah itu maha tinggi, maha besar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang pertama. Makna syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, bahwa maknanya itu engkau mengetahui dengan pasti, tidak ada keraguan, meyakini, mengimani, membenarkan bahwasannya la ma'buda, tidak ada zat yang layak disembah dengan sebenarnya illallahu, kecuali Allah. Jadi maksudnya adalah isbatu sifati uluhiyah, menetapkan sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah itu diantaranya yang tadi, sifat-sifat yang kita sebutkan itu. Nah, lillahi hanya milik Allah. Hanya disematkan kepada Allah. Yang lain, tidak ada yang memiliki sifat itu. Nah, makanya karena Allah lah yang memiliki sifat uluhiyah, maka Allah lah yang layak untuk dijadikan sebagai al-ma'bud. Sebagai zat yang layak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, makna syahadatis saniyati, makna
kalimah syahadat yang kedua. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu anta lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurasyiyya sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalq. Makna kalimat syahadat yang kedua adalah engkau mengetahui dengan pasti tanpa keraguan. Makrifat ya. Kemudian meyakini, membenarkan, mengimani bahwasannya Sayyidina wa Nabiyana Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu ya, Kanjeng Nabi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf yang orang Quraisy sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, utusannya ila jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Nah, jadi ini makna syahadat yang kedua. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kenapa disebut biografinya ya disebutkan seperti itu? Karena ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa sosok Muhammad itu bukan sosok fiktif, sosok yang ada. Kalau ditelusuri secara histori, sejarah, maka ada yang namanya Muhammad. Secara biologis dia putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib, putra Hashim dan seterusnya. Orang Quraisy gitu. Nah, dia itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya. Gitu. Jadi kan ini cara berpikir logis dalam artian mengajak berpikir. Akal yang sehat kita ya diajak berpikir untuk menunjukkan bahwa orang yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang hidup 1400 lebih tahun yang lalu itu ya, kita meyakini bahwa dia itu adalah hambanya Allah. Dia itu adalah utusan Allah ila jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Ini makna kalimat syahadat yang kedua. Jadi disebutkan bahwa Muhammad bin Abdullah dan seterusnya itu, yang orang Quraisy itu adalah hambanya Allah dan utusannya. Jadi di sini ada kata-kata wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Rasul itu adalah orang pilihan Allah ya, yang dia itu dituruni wahyu dan syariat baru, itu rasul. Beda dengan nabi. Kalau nabi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dituruni wahyu tapi tidak membawa syariat baru, yaitu nabi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu selain nabi juga rasul. Jadi tidak setiap nabi rasul, tapi kalau setiap rasul itu pasti nabi gitu. Para ulama menyebutkan bahwa jumlah nabi itu banyak, sampai 124.000 nabi. Kemudian kalau rasul itu hanya 313. Dari 313 itu hanya 25 saja yang secara pasti disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu menjadi wajib bagi kita untuk mengetahuinya secara terperinci, secara tafsili. 25 nabi. Nah, termasuk di dalamnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di sini adalah wa rasuluhu ila jami'il khalqi, utusan Allah ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Berarti kalau kepada semua makhluk, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya diutus kepada manusia. Nah, emang seperti itu. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya berkenaan dengan hal ini, bahwa Muhammad itu Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi minal insi wal jinni wa ya'juj wa ma'juj wal malaikah wa jami'il anbiya wal umami sabiqah min ladun Adam ila yaumil qiyamah hatta ila nafsi. Kata Imam Nawawi Al-Bantani bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah kepada semua makhluk, dari kalangan manusia, jin, bahkan Ya'juj Ma'juj, para malaikat, semua nabi, kemudian umat-umat sebelumnya, dari mulai Adam hingga hari kiamat, bahkan terhadap dirinya sendiri. Pokoknya ila jami'il khalqi. Ya. Li'anna kulla nabiyyin
mab'usin ila nafsihi bisyar'in. Ya, karena setiap nabi itu diutus juga kepada dirinya sendiri bisyar'in, dengan syariat yang ia bawa. Nah, apa maksud bahwa kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bukan hanya kepada manusia, tetapi juga pada jin, pada malaikat bahkan gitu ya. Nah, di sini dirinci bahwa fa irsaluhu ilal lati la ta'kilu irsalu tashrifin. Bahwa diutusnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada makhluk yang tidak berakal itu maksudnya adalah irsalu tashrifin, diutus dalam rangka memuliakan. Jadi orang-orang yang tidak berakal, makhluk yang tidak berakal pun ya memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tashrif, ya, pemuliaan gitu ya. Nah, makanya tidak heran kalau kita baca beberapa mukjizat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, diantaranya kan sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, Imam Qadhi Iyad itu menyebutkan di antara mukjizat kanjeng Nabi Muhammad itu adalah ketika pepohonan itu, kalau pernah ada pepohonan yang dilewati oleh kanjeng Nabi Muhammad itu merunduk, bahkan mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan masih dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, ketika kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kumpul bersama Abu Bakar, Umar, kanjeng Nabi Muhammad menggenggam segenggam pasir. Kemudian oleh orang-orang yang kumpul itu terdengar tasbihnya, ya, tasbihnya subhanallah, ya, mensucikan Allah dari pasir yang digenggam oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, nah ini kan bentuk tasyrif, pemuliaan, ya, makhluk-makhluk yang tidak berakal kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus membuktikan kenabian, kerasulan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun wa amma ila saqalaini fa irsalu taklifin bil ijma. Adapun diutusnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berakal, kepada makhluk yang berakal, di sini disebutkan saqalain. Saqalain itu maksudnya manusia dan jin. Maka diutusnya itu fa irsalu taklifin bil ijma. Diutus dalam hal menyampaikan perkara-perkara yang menjadi taklif, kewajiban, perintah dan larangan, gitu ya. Kepada manusia diutus untuk menyampaikan, menjelaskan perintah dan larangan. Demikian pula kepada jin. Wa amma ilal malaikah famukhtalifun fihi. Adapun diutusnya kanjeng Nabi Muhammad kepada para malaikat itu ada selisih pendapat. Ya, ada selisih pendapat di dalamnya menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Faqila irsaluhu ilaihim irsalu taklifin bima yaliku bihim wa qila irsalu tashrifin. Sebagian mengatakan bahwa diutusnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para malaikat itu adalah irsalu taklifin. Jadi diutus sebagaimana diutusnya kepada manusia untuk menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, menyeru dakwah untuk beribadah kepada Allah. Sebagian lagi mengatakan irsalu tashrifin dalam bentuk pemuliaan. Allahu a'lam bishawab. Nah itu ya. Jadi makna ila jami'il khalqi. Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus kepada semua makhluk. Wulida bi Makkah wa bu'itsa biha. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di Mekah, diutus juga di Mekah. Wa hajaro ilal Madinah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, wa dufina fiha, dan dikuburkan di Madinah. Nah, ini perkara-perkara yang yang faktual, dalam artian ya faktanya seperti itu, gitu. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah itu terlahir di Mekah, diutus di Mekah, hijrah ke Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Nah, ini ingin menunjukkan sekali lagi bahwa sosok Muhammad bin Abdullah itu adalah sosok yang real, bukan sosok fiktif, ya. Karena kalau ditelusuri atau para ahli sejarah kemudian mencatatkan, ya memang ada orang yang namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, tapi bagi orang yang bersyahadat, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka harus meyakini, harus mengimani, harus membenarkan bahwa sosok tadi yang memang real, bukan sosok yang fiktif, itu adalah Abdullah wa Rasuluhu, hambanya Allah dan utusan Allah ila jami'il khalqi. Nah, itu makna kalimat syahadat yang kedua.
Kemudian wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaro bihi. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar fi jami'i ma akhbaro bihi, dalam setiap apa yang beliau kabarkan. Jadi apa yang beliau bawa itu semuanya benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Kanjeng Nabi Muhammad itu berucap, berangkat dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan isinya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, jadi semuanya benar, ya. Makanya heran kalau ada orang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga tidak merasa benar, gitu. Itu faktanya dalam sehari semalam Kanjeng Nabi Muhammad itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Nah, itu pendapat dari mana? Semua ulama itu berpendapat, ya, mengatakan bahwa yang namanya Rasul itu tidak masuk akal kalau ada kesalahan di dalam, kalau ada keraguan-raguan di dalam. Rasul itu wajib memiliki sifat siddiq, benar, gitu ya. Makanya di sini dikatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaro bihi, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dalam semua apa yang beliau kabarkan. Nah, nanti pada pasal berkenaan dengan sifat-sifat Nabi akan lebih dijelaskan lagi, ya. Sifat yang wajib secara akli ada pada diri Rasul. Di antaranya ya harus memiliki sifat benar, sidik. Tidak mungkin bohong, gitu ya. Kalau bohong, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, ya tidak pantas. Akal kita tidak bisa menerima. Rasul itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka akal kita tidak bisa menerima kalau utusan Allah, ya, orang pilihan yang akan mengabarkan kabar dari Allah, masa kemudian dusta, bohong, gitu. Utusan Allah itu ya harus benar. Akal kita tidak bisa menerima kalau utusan Allah ternyata, ya, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Iwan bila rahimakumullah. Nah, ini ya makna dua kalimat syahadat yang dijelaskan oleh pengarang kitab Sulamut Taufik ini. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali, ya, setiap kali kita sholat paling tidak kita mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau ketika seseorang mau menikah biasanya juga oleh penghulu disuruh untuk bersyahadat dulu, gitu ya. Nah, maka apa yang kita ucapkan itu ya paling tidak kalau sudah membaca ini, ya, menelaah apa yang disampaikan oleh pengarang Sulamut Taufik ini akan semakin memaknai apa yang kita ucapkan ketika sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan, gitu ya. Karena sebagaimana tadi di awal bahwa bagi seorang muslim itu ya paling tidak dalam sholat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Beda dengan orang kafir, baik kafir asli ataupun kafir murtad, maka wajib bagi mereka fi halin saat itu untuk mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang itu menjadi pertanda dia masuk Islam. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Silakan barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Masih ada waktu barang beberapa menit ke depan. Mangga, silakan. Nanti pada pasal berikutnya kita akan berkenalan dengan apa yang disebut dengan akidah sam'iyat. Akidah sam'iyat itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa terjangkau oleh akal, tapi wajib diimani. Karena apa? Karena memang itu dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkaitan dengan akidah Islam itu ada perkara-perkara yang akal itu bisa digunakan untuk menjadi apa, ya, bisa menjangkaunya. Akal bisa dipergunakan untuk menjadi alat dalam hal mengimaninya. Berkenaan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala misalkan. Kan tidak sepenuhnya bersandarkan kepada dalil nakli. Akal kita pun dituntut untuk bisa digunakan dalam mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita cermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan banyak memotivasi pada kita untuk merenungkan ciptaan-ciptaannya, fenomena-fenomena alam, bahkan fenomena yang ada pada diri kita sendiri. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, kata Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka di setiap arah, di setiap penjuru. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala kan menggambarkan terkait dengan penciptaan langit, penciptaan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab. Ya, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kan juga menstimulus kita untuk memikirkan terkait dengan penciptaan unta. Ya, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ilas sama kaifa rufi'at, langit ditinggikan, dan seterusnya. Ya, banyak fenomena-fenomena alam yang itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka supaya orang berakal itu memperhatikan itu, merenungkan itu semua, supaya sampai pada kesimpulan, mengantarkan pada kesimpulan akan adanya zat yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Nah, demikian pula tadi berkenaan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akal kita masih bisa menjangkau, dalam artian faktanya itu masih bisa ditelusuri. Ada orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah gitu ya. Kemudian dikuburkan di Madinah. Akal kita masih bisa menjangkau karena tercatat dalam sejarah. Nah, baru kemudian berkenaan dengan siapa Muhammad bin Abdullah ini, bukan hanya sekedar orang yang pernah hidup 1400 lebih tahun yang lalu, bukan hanya orang yang dilahirkan oleh Siti Aminah, tapi kita meyakini bahwa beliau itu adalah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bisa terjangkau oleh akal, ya, berkaitan dengan adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, adanya mahsyar dan sebagainya yang nanti akan disebutkan pada pasal berikutnya, ini akal tidak berperan. Karena apa? Karena ini adalah sam'iyat, akidah yang isinya itu hanya kita menyandarkan kepada kabar, ya, yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau memang tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, hanya saja ketika karena kita sudah mengimani Allah, mengimani Rasulullah, maka meskipun tidak terjangkau oleh akal, perkara-perkara gaib, maka wajib untuk diimani. Nah, itu ada pada pasal berikutnya. Iwan bila rahimakumullah. Sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, mu'allaf bersyahadat tanpa benar-benar memahami apa yang diucapkannya, tetap terhitung muslim, wajib dijaga kehormatannya dan lain-lain. Nah, ini. Jadi an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadat. Bagaimana kita menghukuminya? Ya, boleh jadi kan seseorang misalkan hanya lisannya saja mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara hatinya ya tidak memahami apa yang ia ucapkan, tidak meyakini dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, kita hanya menghukumi yang zahir saja. Fahkum bidzawahir wala tahkum bisaroir. Jangan menghukumi yang tidak nampak. Hukumilah apa yang nampak. Ya, kalau ada seseorang mu'alaf, tadinya orang Nasrani misalkan, kemudian berikrar mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang nampak, itu yang terdengar, maka itu yang kita hukumi. Bahwa ketika seorang sudah mengucapkan syahadat, maka kita hukumi dia sebagai orang muslim. Haram darahnya untuk ditumpahkan. Permasalahan kemudian, apakah apa yang terucap itu dia pahami sesuai dengan isi hatinya? Wallahu a'lam. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Sebagaimana kan pernah pada masa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu, kalau tidak salah ketika sedang perang itu, ada orang yang
selang beberapa menit sebelum terbunuh itu, dia mengucapkan syahadat. Kemudian ada sahabat yang menyaksikan apakah benar dia muslim atau tidak gitu dengan ucapan syahadat sebelumnya itu. Maka Rasulullah ya ketika orang sudah mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita hukumi yang nampak. Jangan menghukumi isi hatinya seseorang. Dan ini sebetulnya menjadi prinsip tidak hanya berkenaan dengan syahadat, dengan apapun. Ya, seseorang tidak sholat misalkan. Nah, maka kita hukumi yang nampaknya saja. Ya, orang tidak sholat itu kan ada banyak kemungkinan. Orang tidak sholat karena malas, orang tidak sholat karena mengingkari wajibnya sholat. Nah, kalau orang yang terlihat oleh kita tidak sholat, atau misalkan seseorang tidak puasa pada bulan Ramadan, hukumi yang nampak. Artinya jangan dihukumi, wah kafir tuh, murtad tuh. Nah, enggak ujuk-ujuk seperti itu. Karena kita hanya menghukumi yang nampak. Orang tidak sholat, orang tidak puasa, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, ya dia hanya maksiat saja, fasik paling tidak gitu ya. Tidak sampai kemudian melepaskan keimanan. Baru kalau kemudian dia berikrar, membuat status, ya, mengupload status, ya, dia mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang membuat dia kufur, meyakini tidak ada Allah, meyakini bahwa Allah itu beranak, ucapannya seperti itu, atau meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, maka ini yang membuat kita bisa memvonis dia itu keluar dari keislaman. Sama juga ketika orang kafir masuk Islam, cukup kita hukumi dengan apa yang nampak. Ketika dia mengucapkan syahadat, ya sudah, muslim. Kalau dia mau menikah dengan seorang muslimah, maka boleh, karena dia sudah masuk Islam. Kan gitu. Jadi hukumi saja apa yang nampak. Permasalahan yang tersembunyi di dalam lubuk hatinya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kalau anak-anak yang terlahir dari keluarga muslim, apakah wajib bersyahadat lagi atau tidak? Nah ini, jadi kalau anak-anak yang terlahir dari keluarga muslim itu tidak harus bersyahadat ulang, tidak harus bersyahadat lagi. Ya, sebagaimana di pasal sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Syekh Syibtu Al-Jilani. Jadi kalau anak yang terlahir dari keluarga muslim, bapaknya muslim, ibunya muslim, ketika dia sudah balik, sudah mukallaf, tidak perlu syahadat lagi. Ya, kalau dia itu tidak melakukan perkara-perkara yang membuat batal keislamannya. Misalkan sepanjang hidupnya selama 15 tahun sampai usia balik itu dia tidak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman, maka tidak perlu bersyahadat untuk masuk Islam. Kecuali kalau misalkan meskipun orang tuanya muslim, tapi dia pernah misalkan menyembah patung, gitu ya. Nah, maka ketika mukallaf dia harus bersyahadat lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau memang kalau memang dia itu lahir dari keluarga muslim tidak perlu bersyahadat lagi, sudah otomatis dia itu muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berkenaan dengan asbabul wurud hadis, perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Wallahu alam. Saya belum bisa jawab kalau ini. Nanti insya Allah kita coba cari asbabul wurudnya, sababul wurudnya. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kurang lebih seperti itu redaksinya itu ya. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Terkait dengan asbabul wurudnya, sababul wurudnya, atau maknanya ya belum bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Nanti insya Allah kita coba buka dulu, cek dulu di kitab sunan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan, barangkali ada yang lain. Ya, jadi itu makna dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, juga berkenaan dengan sifat-sifat uluhiyah. Tadi sudah dibahas sekilas. Lebih detailnya nanti ada pasal tersendiri berkenaan dengan sifat uluhiyah. Jadi sifat-sifat ketuhanan. Sifat yang menjadi penentu. Zat ini layak nggak dijadikan sebagai Tuhan atau tidak. Itu sifat uluhiyah itu seperti itu. Ya, sifat uluhiyah itu kan
secara garis besar itu mengerucut kepada dua hal. Yang pertama isbat, yang kedua tanzih. Isbat itu menetapkan sesuatu yang layak, sifat yang layak. Kemudian kalau tanzih, ya, membuang, mensucikan dari sifat yang tidak layak. Gitu. Nah itu sifat uluhiyah, isbat dan tanzih, menetapkan dan mensucikan. Nah itu ada pada pasal berikutnya nanti ya, berkenaan dengan sifat-sifat uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau tidak ada yang lain yang disampaikan lagi atau tanggapan dan sebagainya, rasanya cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan makna syahadat. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita. Setiap kali kita mengucapkan syahadat, maka paling tidak bisa meresapi makna-maknanya untuk bisa memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan yang lain terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Rianto. Insya Allah saya coba nanti tahrij dulu, coba cari dulu hadisnya, sababul wurud seperti apa. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan sudah bisa ada jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya seperti itu, kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.